Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Reki KR bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, kali ini kita masih di Nara Kopi, Narakopi. tapi di spot yang berbeda. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai komunitas nih ya. Ya. Salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Bulungan ya. Betul Iya. sekali. Dan tentang hewan, Hewan kayaknya. pemerhati hewan. Pemerhati hewan. Mungkin kita bisa langsung perkenalkan. Iya, dua perkenalkan. narasumber kita, satu Mas dan satu Mbak. Iya. Mungkin bisa langsung dari siapa dulu, Masnya? Tuh? Dari mbaknya dulu yang pegang mic lah. Ya, perkenalkan nama saya Widya. Saya ibu rumah tangga sekaligus owner dari Biza Pet Shop. Owner apa? Bisa dulu. Biza Pet Shop. Bisa Pet Shop. Iya. Dari Masnya. Perkenalkan, nama saya Nazri. Pekerjaan saya PTT di Superindak Kabupaten Bulungan. Ya. Baik, Mbaknya tadi dulu. Kegiatan sehari-hari apa nih? Ngapain aja? Ibu rumah tangga. Rumah tangga sambil jaga toko. Oh, jaga toko itu. Masnya bekerja di pemerintahan. Iya, salah satu instansi yang ada di Provinsi Kaltara ya? Iya. Ya, iya. Ya, mungkin di awal kita minta jelaskan nih, dari komunitasnya sendiri nih, apa sih Bulungan Street feeding ya? street Apa? feeding? Ya. Apa? Kalau dari namanya aja kan sudah kita bisa nebak dengan street feeding. Street feeding itu kan memberi makan kepada kucing-kucing terlantar yang kurang beruntung di lingkungan kita. Nah, Bulungan street feeding ini terdiri dari teman-teman yang pecinta kucing. Pecinta kucing. Cita kucing Iya. berarti yang Berarti ada komunitasnya ya, Pak? Pak? Ya, Punya. ada juga mungkin yang enggak melihara, cuman turun langsung ke lapangan ngasih Oh. makan. Ini sejak kapan berdiri Bulungan street feeding? Kalau street feeding sendiri ini di Bulungan, komunitas kita ini masih baru banget, Mas. Kami baru mulai buat grup itu 1 Oktober 2020 kemarin. 1 Oktober. Ya, baru Satu sebulan. Oktober. Baru sebulan ya. Ya, baru sebulan, tapi alhamdulillah kegiatan sudah berjalan 5 kali. 5 pertemuan. Baru sebulan sudah 5 kali Iya, kegiatan. karena kami setiap minggu turunnya. Setiap Oh, tiap minggu. Full gitu ya? Ya, sekali seminggu. Pas weekend gitu ya. Weekend, Oh, di hari siap. Minggu, karena kan semua teman-teman punya kesibukan Masing-masing, masing-masing. ya. Ya. mengambilnya di hari Minggu. Iya. Sore atau Sore ba'da asar. Nah, kalau di komunitasnya sendiri sudah berapa anggotanya? Dari Masnya mungkin? Kalau di komunitas kami ini untuk sementara kurang lebih 50 orang. Cuma yang kalau untuk turun rutin setiap minggu itu kisaran 20 sampai 25 orang sih. 25. Karena memang kita tidak tahu kesibukan orang setiap minggu kan punya masing-masing. Jadi kita ya yang penting setiap minggu kita pasti turun gitu. Nah, kalau untuk street feeding sendiri, badan hukumnya atau apa ya? Legalitas komunitasnya sudah ada nggak? Sudah terbentuk Kalau atau gimana? Untuk masa legalitas badan hukumnya, kami sementara lagi proses pembuatan struktur untuk pembuatan. Kita sudah konsultasi juga ke Kesbangpol untuk wilayah kabupaten. Jadi tadi malam sempat ada pertemuan pengurus untuk apa aja sih yang perlu disiapkan untuk membuat struktur ini. Jadi ya mungkin dalam waktu cepat bisa terbentuk supaya lebih kita di dalam lapangan itu lebih dikenal sama masyarakat dan kita maksudnya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Nah, itu kan tadi kita berbicara ya, Mbaknya dan Mas ini sebagai apa nih? Iya, betul sekali. Karena strukturnya sudah ada pasti ya. Ya, kebetulan saya dikasih kepercayaan sama teman-teman
sebagai ketua Oh, ketua. di Bulungan Street Feeding, karena memang awalnya kami yang dimintai tolong untuk membentuk, menggerakkan. Menggerak. Ya, kebetulan Mas Nasri ini sebagai wakil ketua. Oke, betul. Nah, dan apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Bulungan Street Feeding sendiri? Ini Mas, saya kan terutama nih di depan toko nih kadang orang naruh kucing sembarangan, masih kecil, masih bayi, masih butuh induknya kan, dipisahkan sama induknya. Dan dari situ kita mikir, semakin hari kok semakin banyak orang yang buang kucing kan. Nah terus kayak kepedulian orang-orang tuh kayak berkurang, nggak ada, mungkin mereka butuh edukasi. Jadi terus kucing-kucing yang terlantar itu kan kita nggak pernah tahu cara mereka cari makan seperti apa untuk bertahan hidup. Nah dari situ kita mikir gimana, dari teman-teman juga diskusi gimana kalau kita bentuk komunitas yang bisa awalnya kan cuma pengen ngasih makan, minum ke mereka setiap minggu. Maunya sih beberapa kali dalam seminggu, cuman karena kesibukan masing-masing jadi sementara terrealisasi sekali seminggu. Berarti awalnya dari mbaknya sendiri ya? Gitu. Iya. Bukan sendiri, maksudnya sama-sama. Sama-sama ngeliat Iya. ada kucing yang terlantar, bingung mungkin Iya. dia mencari makan di mana, mungkin apalagi yang masih kecil tuh kan. Iya. Betul. Penyayang kucing sih gitu. Iya. Di mana-mana kalau lihat kucing, biarpun kucing kampung ya Iya. nggak tega juga mungkin kalau lihat Betul. kurus kering gitu kan. Ini Mas mungkin mau nambahkan? Untuk kenapa bisa terbentuknya street feeding ini, sebelumnya memang cat lovers khususnya Tanjung Selor ada permintaan, kebetulan pelanggannya Mbak ini katanya kapan kita bisa membuat kegiatan seperti street feeding, pemakan kucing liar, gitu, memberi makan kucing liar. Mereka sih banyak, cuma belum ada yang orang mau bergerak. Wacana tuh pasti ada, cuma kalau tidak ada di duluan digerakkan tidak akan terrealisasi di lapangan kan. Jadi ya inisiatif pertama itu ya dari teman-teman yang punya kesibukan, saya coba bawa ke lokasi pertama itu di Pasar Induk. Ya pasar ini. Kurang lebih kita ngambil jam sore, jam paling lambat itu jam 4 karena memang mengurangi aktivitas di pasar. Karena juga kucing pada aktivitas ramai, kucing jarang keluar Ya. kan. Daripada sudah sore baru kucing itu keluar. Jadi awalnya itu sih cuma 6 orang. Setelah ada kami mulai coba posting di sosial media, alhamdulillah sih memberikan dampak yang positif buat teman-teman lain untuk bergabung. Oh berarti pada dasarnya mereka sudah berawal dari komunitas pencinta kucing ya sebelumnya ya. Pet lovers di Bulungan. Nah, lambat laun mereka ke kucing yang liar. Biasanya yang pelihara kucing-kucing yang Kucing yang tak bertuan lah. ya Ya itu yang diberikan ke kucing-kucing liar ini apa aja? makanannya. Nah, untuk sementara kami cuma memberikan makanan, minuman, air putih kan, air mineral, sama ini kadang kalau sambil bersih-bersihkan matanya, sesekali bawa obat-obatan, tapi belum terlalu ini karena sambil juga pelan-pelan kan. Nah, untuk lebih detailnya bisa diceritakan bergerak selain kucing liar, ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan ini komunitas ini? Maksudnya selain ngasih makan. Iya. Kalau untuk sekarang ini kan kami masih baru banget, ya baru seumur jagung lah kan, baru sebulan, tidak seumur jagung lah. Nah, untuk sementara ini kami masih fokus untuk street feeding. Iya. Sambil kami sebenarnya pengen ini juga rescue kucing-kucing yang memang yang lagi sakit, yang induknya ndak ada, yang betul-betul butuh di rescue gitu kan. Cuman ya masih namanya kita masih baru, masih sangat kekurangan, terbatas. Ya pelan-pelan aja, Iya. Mas. Insya Allah nanti kami pengen akan mengembangkan. Mungkin Tambah. Dari kami sih Mas ya, maksudnya kami itu banyak sih program yang bisa kita ikuti dari daerah-daerah luar. Seperti contoh salah satu penampungan kucing ini kan, kita bahasa kita turun ke lapangan kan untuk mengurangi penelantaran kucing kan kita tahu pasar ini sebenarnya jadi titik selalu orang membuang kucing di sana. Ya. Berharapnya di sana itu penuh dengan makanan, tapi Apalagi tidak pasar sesuai, ikan ya, situ kan. tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataannya. Sedang kucing sana juga berjuang juga mencari makan ya. Syukurlah kalau dia menemukan Ya. pedagang yang bisa mengerti keadaan mereka, tapi ya sesuai data yang kami datang turun ke lapangan melihat
memang kasihan sekali sih mereka dalam keadaan kurus dan terawat lah gitu intinya. Jadi kami harapan kedepannya semoga lah bisa ada penampungan jadi mengurangi kucing-kucing di pasar. Jadi seandainya dia sudah berkurang mungkin orang juga ada kesadaran lagi kan tidak akan melantarkan kucing di sana lagi gitu. Mungkin berarti harus ada sosialisasi gitu ya kepada orang-orang. Iya, masyarakat sekitar mungkin ya tempat sering kegiatannya. Kalau untuk sosialisasi itu kita lebih ya seiring berjalan di lapangan kita juga sambil memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar situ khususnya. Tapi ya bersyukur juga sih pedagang di situ tuh ada juga yang sangat menyayangi kucing juga. Mereka membuang, mereka juga merawat itu. Maksudnya buangan orang mereka ambil merawat dengan baik. Tapi tidak sedikit juga yang malah kurang perhatian ya sampai akhirnya mati, tidak terus induknya itu ya kita sayangkan sih di kami seller. Nah, dan mungkin apa sih tanggapan warga setelah mungkin 5 kali dari Kegiatannya. kegiatan kan pasti ada warga yang melihat Oh, ini komunitasnya bagus atau gimana gitu ya. Iya. Ini pengalaman-pengalaman kemarin itu kan pas turun yang di pasar ini kan pasar induk. Kadang orang masih ada di tempat jualannya masih simpun-simpun gitu. Ketemu sama kita. Mereka tuh ngapain sih kasih apa? Sampai ada pengalaman yang katanya teman itu bilangnya dia dikira mau bunuh kucing ngeracunin kucing-kucing yang di pasar. Nah, sampai mereka juga ngomel-ngomel. Mungkin mereka ya kita juga mengerti privasi mereka. Mungkin mereka enggak senang karena kita ngasih makannya di tempatnya mereka. Tapi kan kami berusaha untuk mengedukasi. Ya itulah tadi kita tidak mengedukasi masyarakat aja, sesama anggota juga harus kita edukasi supaya sama-sama belajar, sama-sama peduli. Kita tidak, maksudnya jangan sampai pedulinya sama kucing tapi sesama manusia merusak hubungan silaturahminya, ya kan. Jadi tetap mengasih tahu dengan cara yang baik supaya saling mengerti. Saling mengerti. Kita punya tujuan dan mereka juga harus mengerti kita gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau ini kan memberi makan kucing nih, pasti butuh anggaran gitu kan atau dana. Nah, itu untuk dananya sendiri dari mana dihasilkan? Apakah meminta dukungan masyarakat lain yang berlebihan atau memang patungan dari anggota komunitasnya sendiri? Kalau untuk sementara ini kami betul-betul cuma open donasi, berharap donasi dari teman-teman yang di grup. Pada awalnya memang betul-betul di grup aja, teman-teman yang di grup donasi dengan sukarela. Terus akhirnya kami punya media sosial, Instagram, Facebook. Nah dari situ mereka banyak ngeliat, banyak yang nanya gimana cara mau donasinya, gimana cara apa yang harus kita lakukan kalau mau donasi gitu kan. Jadi di situ memang kami sudah tampilkan nomor rekening dan nomor yang bisa dihubungi ketika mau donasi. Jadi sampai sekarang kami betul-betul cuma berharap dari donasi teman-teman yang sukarela. Sama ini, oh ya ada satu juga dari kotak donasi yang kebetulan di toko saya disimpan di situ. Alhamdulillah setiap bulan, ini bulan kemarin sudah kami buka juga. Jadi setiap bulan akan kami pantau di situ juga perkembangannya seperti apa. Dan alhamdulillah dukungan dari teman-teman semua, masyarakat semua sangat baik, sangat positif. Mereka feedbacknya ke kami itu sangat baik gitu, nah kayak mendukung, berterima kasih, malah dia berterima kasih mewakili mereka. Ya, dan cara panjang lebar nih, saya pengen tanya kenapa sih memilih hewan kucing dari Mas Syafrin? Menurut ya Mas Mbaknya nih kucing itu apa sih? Iya. Binatang seperti apa sih? Kami sih kenapa harus kucing? Memang terbentuk awalnya dari cat lovers itu Mas. Cat lovers. Memang ada sih usulan dari beberapa anggota bilang kenapa tidak memberi makan anjing gitu ya. Kita bilang kita bisa aja kali Bu, mungkin kita bisa melibatkan. Kita taunya kalau anjing ini kan agak sensitif kalau dekat, apalagi namanya anjing Iya, betul ya. Kita takutnya satu dia agak liar, terus kita waspadai rabiesnya itu. Jadi sementara itu kenapa kucing ya karena terbentuknya dari cat lovers itu saja sih. Itu aja sementara. Mungkin kalau memang bisa berkembang, mungkin ada yang komunitas lebih khusus ke binatang yang lain, mungkin bisa bekerja sama aja sih partner. Cuma sementara kita fokus ke kucing aja dulu gitu. Ya, ini bisa ditambahkan kenapa sih? Maksudnya memilih hewan kucing sebagai peliharaan. Pastinya kan masih melihara kucing. Komunitas ya, pencinta kucing soalnya. Kalau kucing ini gimana, Mbak? Ada orang burung gitu kan. Sekarang cupang gitu kan. Iya, tapi enggak sih kalau kucing itu punya apa sih kebahagiaan sendiri gitu loh, Mas. Kalau apalagi kucing binatang
kesayangan Nabi gitu juga ya. Diajak ngobrol itu juga pokoknya lucu deh. Kayak pas ngerti kalau- lah. Kayak ngerti gitu. Nah, jadi dari situ mungkin banyak yang suka sama kucing kan. Bisa diajak ngobrol, ngilangin stres. Betul itu, ngilangin stres itu. Apalagi kalau jenis kucing nih kan, kita ngasih makan di satu tempat, dia bakalan nungguin di situ terus ya, nggak bakalan pindah-pindah kalau kucing, kalau nggak salah ya. Dia juga setia kan. Setia ya. Ya, dan saya mau tanyakan, apakah nggak ada ini Bulungan street feeding sendiri korelasinya dengan Pemerintah mungkin. Komunitas di lainnya. daerah sekitar Bulungan sendiri mungkin sudah ada mungkin mau bareng-bareng gitu, Iya. buka Skaltara mungkin gitu kan. Ngajak anu ya. Iya, ngajak collab. ya. Iya. Kalau sampai sekarang belum kayaknya ya. Kita belum. Belum ada. Kedepannya mungkin Semoga ke depan. apa? Maksudnya kenapa belum, Mas? Karena kita belum terbentuk struktur. Iya. Kan kita ini harus punya badan hukum yang resmi juga. Jadi jangan sampai komunitas itu dibilang komunitas abal-abal. Ya. Apalagi kita kayak memasuk bantuan seperti proposal Ya. untuk pembuatan rekening komunitas, kan kita butuh SK ketua penanggung jawab. Penanggung jawab, Jadi iya. kita kalau mau minta Legalitasnya adalah ya ada untuk bantuan suatu menteri, komunitas. pemerintahan maupun swasta, kita bisa ada proposal kan lebih Iya, jelas. dan bisa dipertanggungjawabkan Bisa nantinya. Dan Nah, kita tadi berbicara soal media sosial ya. Iya, Mungkin ibal-ibal di sana ada yang pengen memberi bantuan atau cuman nggak tahu kemana tempatnya, bisa atau disebutkan? pengen bergabung di Bulungan street feeding sendiri. Ya, kemana? Enggak, harus ngepoinnya gitu. Ya kalau teman-teman yang ingin gabung dengan Bulungan Street Feeding bisa kepoin IG kami Bulungan Street Feeding, sama Facebook kita juga Bulungan Street Feeding. Bulungan Terus Street kalau mau donasi di situ juga bisa dilihat di bagian feednya, di situ ada sorotan sorotan ya, di bagian Sorotan, sorotan di situ ada cara donasinya Cara dan donasi. nomor yang bisa dihubungi, bisa langsung dilihat di bio-nya. Dan kalau mau tahu kegiatannya bisa langsung dikepoin di Ya, situ ya, ada kepoin kegiatan. di Instagram sama Facebook kita. Di situ kami upload setiap minggu setelah kegiatan. Dan tadi Mas sempat menyinggung sudah ke Kesbangpol ya. Itu tanggapan dari pemerintah sendiri bagaimana? Tentang Bulungan Kalau kemarin informasi dari teman yang pergi bertanya apa sih yang dibutuhkan, katanya memang itu minimal kita harus sudah buat pembentukan keanggotaan. Nah, kalau sudah terbentuk, sudah ada susunan anggota, kan kami ini kan masih mau mau perkumpulan lagi sama anggota BSF untuk membentuk siapa sih anggota-anggota Strukturnya di situ ya. strukturnya. Karena belum ada perkumpulan, jadi kami mau ya setidaknya sudah tahu jalurnya lah, apa aja yang mau disiapkan nanti gitu. Kalau mungkin nanti untuk berikutnya kalau sudah struktur sudah siap, mungkin kita tunggu proses lebih lanjut dari Kesbangpol, apalagi yang harus disiapkan gitu. Sementara sih kita harus siapkan struktur dulu, sementara gitu kan, nanti bisa disahkan lagi Kesbangpol. Nah, dalam komunitas ini ada nggak dokter hewan memang yang ikut gabung atau memang kebiasaan ngobatin luka binatang itu dari masing-masing orang atau memang dasarnya dari kedokteran belajar ya? Kalau dari dokter hewan sendiri sekarang ini sih kami rencana kerja sama dokter Mariana sama dokter Nandi. Kemarin sempat turun juga vaksin rabies sama-sama Rabies. kan. Minggu kemarin, minggu ini. Terus kalau sebelum itu kami belum ada ngerangkul dokter hewan turun di lapangan karena belum sempat ketemu gitu nah Mas. Belum bertatap muka lah. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin sebelum sama dokter Nana itu kita aja yang di grup itu ngobatin itu kan kita cuma nyiapin obat yang umum kita pakai yang ada di pet shop gitu kan. Nah sama sambil bersih-bersihin bahkan kucing kadang belean kan sama aja sebelum ada kayak tindakan medis yang lebih belum. suka dukanya sendiri selama 1 bulan sih ya. Ya, sudah 5 kegiatan ya. 5 kegiatan ini apa sih suka dukanya dari Mbak? Kalau suka dukanya Mas, sukanya banyak. Maksudnya senang aja gitu ngelihat mereka makan, terharu ya kan. Ngelihat mereka makan, bisa makan seperti kucing-kucing yang dipelihara gitu Ya, kan. pada umumnya ya. Iya. Terus kalau
Dukanya apa ya? Kalau hobi biasanya nggak ada dukanya sih, dinikmati Kalau aja. Dukanya Kalau duka ini ya memang kita banyak sih kita mau kasih beri ke mereka, tapi keterbatasan ya kita Ya. belum bisa sampai ke sana gitu sih. Nah, kalau untuk jenis makanannya sendiri dimasakkan sendiri atau memang yang dijual yang sudah dalam kemasan gitu? Kalau dari makanan yang kita beri itu kita sudah beli kemasan sudah jadi, tapi kita mengusahakan setiap minggu itu menunya berubah-berubah. Berubah-ubah. Karena makanan kucing yang dewasa, yang kitten itu berbeda. Apalagi kayak untuk indukan yang menyusui. Indukan, ya. Jadi kita ganti-ganti biar kucing juga tidak merasa bosan gitu. Jadi banyak pilihan makanan kucing juga, Mas. Iya. Nah, selain di pasar induk, titik-titik tempat Ya, biasa memberikan makanan kucing itu di mana nih? Sementara ini kami masih fokus pasar induk, tapi rencana minggu ini rencana sih Jumat malam ada inisiatif dari teman-teman, kita mau jalan-jalan Menyisir ke- ya. lebihnya sih ke tempat pembuangan sampah begitu. Biasa mereka banyak di sana, di titik-titik begitu. Nah, seperti di gunung di daerah belakang rumah sakit, di stadion, terus Ya. di Manunggal dan di sekitaran jalan-jalan kota sini lah banyak. Ya, sekarang ini kan zamannya COVID-19. Ya. Nah, Mas ini kan berkeliling gitu. Betul. Seperti ke pasar, terus ke rencana ke pembuangan sampah itu. Ke berbagai tempat kesehatan. untuk memberi makannya. Itu kan ketemu masyarakat luar langsung, ini protokol kesehatan sendiri dari Bulungan Street Feeding. Kami tetap mengutamakan tetap menjaga protokol kesehatan. Semuanya pakai masker, tidak ada yang tidak boleh tidak pakai masker Benar, pokoknya. Terus tetap jaga jarak sesama masyarakat kan. Sesama anggota aja kita tidak langsung semua jalan satu tempat gitu, tidak Mas. Kami menyebar, bagi-bagi per kelompok. Gitu. Jadi tetap protokol kesehatan lebih utama, tetap utama. Lebih. Nah, untuk kedepannya apa komunitas ini tidak ada rencana untuk bikin penampungan gitu, nah penampungan hewan semacam ya kucing liar lah gitu kan, daripada masyarakat membuangnya ke mana, ke pasar atau ke tempat-tempat lain, apa bisa mungkin bisa ngantar gitu. iya Sebenarnya itu salah satu dari ya rencana kita ini, pengen banget Mas, karena semakin hari kan semakin banyak yang dibuang kan, kasihan mereka. Kembali lagi kita ini komunitas yang masih sangat baru, yang masih ya Banyak kekurangan. banyak kekurangan, masih butuh dukungan dari semua masyarakat, dari pemerintah segala macam kan. Nah, untuk penampungan sendiri nih kami sering bahas, cuman sampai sekarang belum ketemu titik terangnya. Mungkin dari segi tempat, Iya. itu kan tempatnya Itu tempat. tempatnya harus enggak di tengah-tengah iya perkampungan pemukiman ya, apalagi nanti untuk menjaganya di sana kebersihannya seperti apa ya. Ya, karena enggak semua orang suka kucing Iya, kan, betul. apalagi kotorannya itu kan. Iya. Yang seperti kita tahu ya, mungkin gitulah. Harus cari lahan yang memang khusus. Masih saya tambahkan, kalau kita sih memang ada rencana kalau seandainya sudah ada penampungan, jadi kita itu merawat kucing yang entah itu dari kucing liar, terus dari kucing yang kurang sehat atau dan lain-lainnya, kita tuh ada juga rencana mau open adopsi bagi orang-orang yang betul ada niat tulus, ikhlas mau merawat lanjutkan mereka. Jadi untuk mengurangi juga kami supaya tidak memenuhi penampungan itu kan, Iya, karena kan. Ya, betul. Dan satu lagi juga kita berharap ya dari pemerintah bisa mengadakan ini apa namanya subsidi steril lah, karena untuk mengurangi populasi mereka ini, nah karena kucing kampung ini kita tahu sangat cepat sekali, Cepat sama ya. karena anak masih menyusu, kadang-kadang sudah mulai kawin lagi. Jadi Iya. salah satu mengurangi populasi ini yaitu steril, karena kalau kita ikut jalur umum steril itu lumayan, betina itu sekitar kalau tidak salah informasinya 800 itu satu indukan. Bayangkan berapa ada indukan di sini di Bulungan ini khususnya, belum lagi di daerah-daerah lain kan. Jadi sih berharapnya sama pemerintah semoga ada bantuan untuk subsidi lah minimal untuk keringanan untuk steril kucing betina. Nah, mungkin yang terakhir nih, harapan ke masyarakat nih yang sering, bukan kita menuduh ya atau gimana, yang sering buang kucing sembarangan, supaya enaknya gimana nih? Mau apa yang pengen disampaikan ke mereka, atau dengan video ini mereka akan sadar nantinya. Buat teman-teman semua yang yang punya kucing yang sudah mungkin sudah kebanyakan ya ndak bisa mengatasi, mungkin bisa ditawarin ke temannya yang mau adopsi. Jangan langsung main buang di mana kita kan nggak pernah tahu
di luar sana mereka makan atau gimana. Apalagi banyak yang sering buang itu yang masih bayi-bayi. Iya. Iya, kalau dibuang dengan induknya, kalau dibuang bayi-bayinya aja kan kasihan. Mereka mau makannya seperti apa ya? Pasti nggak bisa bertahan hidup, pasti akan mati dia. Iya, karena Nah, kalau- biasanya mereka diberi makan induknya ya, kalau yang bayi ya. Menyusui kan. Nah, Ya kita juga nggak bisa maksa orang sih, karena masalah kita mungkin salah satu jalannya yang memang sterilisasi itu. Tapi kan kalau sterilisasi betul yang dibilang Mas Nasri tadi, sterilisasi itu kalau jalur umum itu biayanya ya lumayan. Sementara kan ekonomi orang-orang itu kan nggak sama semua. betul sekali. Apalagi mungkin ada yang mikir untuk kucing aja, nggak satu aja lagi kan. Mungkin masih mau nambahin? Cukup sama aja. Cukup ya. Saya selama sebulannya ada nggak sudah yang kucing masnya Diadopsi. sudah jalan ya diadopsi? Ya. Jadi kemarin kan kita nih gimana ya, maksudnya ada sih yang DM ke sosial media kita kan, bisa ke kucing yang diadopsi. Jadi kami tuh susah juga, keinginan orang kan bermacam-macam. Nanti kalau kita menyediakan ini, maukah kucing ini, takutnya tidak cocok kan, malah nanti dia merawat terpaksa malah nimbulkan mati atau gimana kan. Jadi saya kalau ada orang yang mau adopsi, kita suruh join aja minggu itu pada saat ke lapangan kan. Jadi bisa milih sendirilah di lapangan sesuai hatinya. Karena kalau kita yang milih kan itu kadang tidak cocok juga. Nggak sama cocok, dia ya, gitu. betul. Jadi sesuaikan selera masing-masing, disarankan ikut andil lah ke lapangan gitu. Itu aja sih. Pak. Kalau selama jalan ini sudah pernah nggak ada yang pas di jalan kucing diambil dibawa pulang gitu? Itu rescue ya biasanya. Iya, Masuk ke itu rescue. rescue. Kemarin sudah beberapa minggu ini kita jalan, ada beberapa teman-teman yang langsung ngambil bawa pulang. Yang memang yang kondisinya memang betul-betul membutuhkan. Dia masih umur-umur berapa sebulanan kali. Itu dibawa pulang sama anggota-anggota kami. Itu diurus sendiri. Diurus sendiri ya. Iya. Itu diurus selamanya atau setelah besar nanti dilepas kembali ke alam Nah, liar kalau gitu? masalah itu Takutnya kami belum tahu ya Mas, kita lihat. Tapi kayaknya mungkin sementara ini masih sama mereka. sama mereka. Dirawat dulu kan, dikasih. Insya Allah mungkin bakal sama mereka. Mereka mengambilnya punya niatnya terus Iya. merawat apa iya Karena mereka memang peduli. Nah, untuk terakhir ke pemerintah mungkin selain steril tadi ya, apa yang diharapkan dari dukungan dari pemerintah? Apa yang disampaikan? Sampailah, aku mikir dulu. Kalau tadi memang tujuannya menyampaikan tentang itu subsidi steril itu. Iya. Subsidi steril itu aja ya. Sakral itu. Itu. Karena lebih apa namanya? Memang kan kita tahu dokter hewan itu bekerja dengan ahlinya kan. Memang kemarin tanya 800.000 satu kucing. Kalau dikalikan banyak berapa biaya kan? Sedangkan kita komunitas masih baru lah, bingung mencari untuk pakan aja kita masih kerja keras dulu cari anggaran dari mana kan. Nah, kalau steril harapan kita ke pemerintah itu aja sih dulu, untuk minimal ada bisa menyediakan lahan untuk penampungan, terus juga penampungan juga kita butuh Lahannya aja nanti lah kita lahan, kelola. mungkin kalau untuk bangunan mungkin kita bisa kerjasama dari Kerjasama. elemen mana aja kan, bekerja sama gitu. Setidaknya kalau ada anggarannya ya bisa apa aja bisa bisa, dibikin ya bisa. buat kucing-kucing ini. Ya, kalau Mbak sendiri kan tadi punya pet shop. Iya, pet shop ya. Nah, itu boleh Di share di mana? Oh iya. Sekalian ya. Ya, kebetulan saya kan ownernya Diza Pet Shop Bisa. yang di Jalan Lembasung, yang pengen cari pakan kucing, perlengkapan kucing, kandang, aksesoris segala macam bisa langsung ke Jalan Lembasung. Iya. Dekat dialektika situ ya berarti. Iya, betul. Sebelahnya ya. Sebelahnya. Nah, di situ juga kalau mau donasi kami juga terima donasi di situ langsung. Ada kan kadang orang yang mau cash, yang Iya, ya betul. mau masukkan kotak donasi juga bisa, mau langsung ngasih ke saya juga bisa, mau transfer juga bisa. Ya, itu tadi harapan-harapan dari Komunitas golongan street feeding sendiri. street feeding ya. Nah, Ibal-Ibal kalau mau lebih tahu lebih jelasnya ya, bisa langsung kepoin tadi IG dan di Facebooknya. golongan street feeding ya. Iya, betul. Street feeding. Nah, Dan kalau mau ikut gabung di apa sih nama Kom- kegiatannya? Kegiatan yang street 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 feeding street itu ya, kasih makan kucing itu ya, ya. kasih makan kucing itu bisa langsung ke kepoin di IG dan Ya, Facebook. nanti jadwal kegiatan ada di mereka sana. pasti disampaikan di situ ya. Tiap hari Minggu ya mungkin Iya. atau Sabtu ya. Kalau Iya, silakan. Kalau misalnya ada yang mau gabung, kami sangat welcome untuk siapapun yang mau gabung. Sering ada yang nanya syaratnya apa, harus gimana. Ya intinya harus pecinta kucing, mau peduli sama kucing.
Itu dia syaratnya, harus peduli sama kucing, bukan mau jalan-jalan. Iya. Bukan mau numpang eksis. Numpang eksis, foto selfie, Sudah. oke sudah. Habis itu nggak ada muncul lagi besoknya. Ya, Nah, ibal-ibal semua ya itu tadi bincang-bincang kita dengan dua, narsum yang sangat menginspirasi. iya kita. sangat menginspirasi ya. Sebelum- Selain beramal antar sesama manusia bisa ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita mungkin ya, Betul sekali. dengan memberi makan kucing. Nah, sekian, Dari Reka Suara. iya. Ya, sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah hadir di Reka Suara. Masnya dan Mbak ya. Iya. Terima kasih sudah hadir. Ya, nanti kalau sudah berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi kita undang lagi. Kita undang lagi. Mungkin pas kita undang sudah ada anunya apanya? Penampungannya. Jadi Amin, ya lebih Allah. Dan tadi apa Don? Donasi. apa yang ingin disampaikan yang sudah Yang satunya untuk pemerintah. Sterilisasi. sterilisasi. Iya, itu. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan unek-unek mereka yang disampaikan tadi apakah baik untuk pemerintah maupun masyarakat bisa tersampaikan dan dengan masyarakat. Jadi kita lebih sadar lagi, lebih memperhatikan lagi jangan buang kucing sembarangan ya. itu jangan buang kucing Iya. sembarang, kasihan. Ya sekian demikian dari Reka Suara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Balibal, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Kalau keluar rumah pakai masker ya. Iya. Bye bye.